Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Sukmaja Elektronik. Hari ini kami akan unboxing dan review sedikit mengenai set-top box atau STB DVB T2 ya. Ini perangkat untuk menerima siaran televisi digital dengan format T2 terestrial. Jadi TV digital tapi tidak perlu satelit ya, tidak perlu parabola. Kita bisa pakai antena UHF biasa atau antena TV digital yang dijual di Sukmaja Elektronik juga atau di tempat-tempat lain. Ya, ini boxnya warna hijau, cantik ya. Oke, di sini tertulis keterangannya. Oh, di VBT2 support untuk menerima WiFi, jadi tetap kita perlu pasang WiFi adapter atau WiFi dongle untuk menerima siaran internet ya. Terus bisa dijadikan multimedia player juga, ada PVR, ini bisa recording. Kemudian ada IPTV, jadi karena sudah bisa internet, jadi bisa terima IPTV juga, jadi bisa ada channel-channel TV melalui internet, bisa lihat di sana. Oke, kita langsung buka saja isinya apa. Ya, oke, ini ada kita terima kabel RCA, ya. Untuk sekarang masih banyak yang pengguna TV itu pengguna TV yang lama ya, pengguna TV tabung yang belum punya koneksi HDMI, jadi mereka masih menggunakan koneksi RCA ini ya. Kemudian ini ada remote controlnya, ini juga ada baterai yang kecil ya. Kemudian ini perangkatnya sendiri. Dan ini buku petunjuk. Dan ini kartu garansinya ya. Layanan purna jualnya ada di Medan, Sumatera Utara. Oh, lumayan jauh ya. Oke, dan ini perangkatnya. Kita akan buka. Ya, seperti ini ya. Di depan ada tombol dan satu port USB. Kemudian di belakang ini ada kabel power, jadi dia menggunakan kabel power langsung, tidak perlu adaptor. Kemudian ada soket untuk RCA, port untuk HDMI out, ada port untuk USB, port RF in, ini bisa dihubungkan ke antena UHF atau antena TV digital. Kemudian RF out ini bisa disambungkan ke kabel koneksi lagi, jadi kalau misalnya mau menggunakan satu antena untuk beberapa receiver ya, jadi bisa RF out ini dicabangkan ke penerima yang lain. Oke, selanjutnya kita nanti akan coba memasang STB kawan saat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi STB kawan saatnya kita hubungkan ke TV ya. Ini saya menggunakan kabel HDMI ya, agar tampilannya lebih bagus. Oke, kemudian kabel powernya kita pasang. Nah, karena saya tidak punya antena UHF, jadi saya akan menggunakan antena omnidirectional seperti ini, antena kecil seperti ini. Semoga berfungsi.
kita pasang VRF in. Karena ini ada soket USB untuk powernya, saya pasang di port USB ya. Oke, seperti ini. Ya, karena kita belum cari siaran, tampilnya tidak ada sinyal ya. Kita tekan tombol menu. Oke, di menu pertama ini ada program, edit saluran, panduan program, sortir, ACN, ICU, kemudian ada pengaturan gambar, rasio aspek, resolusi sesuai resolusi dari TV yang kita punya, format TV-nya, volume, OSD setting, dan sebagainya. Nah, ini menu pencarian ada di sini. Ada mode pencarian, virus pencarian, manual otomatis, negara dan daya antena. Ini pengaturan timer. Ini pengaturan bahasa OSD, bahasa IPG, bahasa subtitle, dan sebagainya. Nah, ini pengaturan sistemnya, ada bimbingan orang tua, ada password, ada kembalikan default atau reset, pembaruan atau update perangkat lunak, dan di bawah ada pengaturan jaringan. Jadi nanti kalau kita mau pakai WiFi, kita pasang WiFi dongle, kita akan atur di pengaturan jaringan ini. Nah, di sini kalau kita mau akses USB-nya ya, kita akses multimedia, kita lihat file video atau file musik atau gambar dari USB atau media PVR. Kalau ada recording, kita pasang USB-nya sebagai tempat penyimpanan itu yang direkord ya. Kemudian ada konfigurasi PVR dan internetnya. Oke, kita pertama akan cari siaran dulu. Oke, kita DVB T2, jenis pencarian semua, langsung saja pencarian otomatis. Oke, lokasi kami ada di Ngadirgo, Mijen, Semarang. Ya, karena tadi hanya pakai antena omnidirectional yang kecil dan cuma saya taruh di sebelahnya, saya tidak tahu apakah akan dapat jumlah siaran yang banyak. Kita lihat saja nanti. Sudah sampai hampir 40%. Oh, sudah ada TV One Semarang, Antv Semarang. Saat istri saya menganggap saya tak lagi mampu memberikan kemewahan untuk dirinya, dia pergi dan membuat saya patah hati.
siaran yang tanpa semut ya, kita lihat tidak berbintik, tidak berbayang. Ya, oke, kawan sat, mantap. Apalagi setelah sekarang juga Tokopedia sudah bergabung dengan Gojek gitu ya, dengan GoTo. Harus ada aturan juga yang diberikan founders untuk tetap mendapatkan perolehan suara. Lebih banyak. Jadi kalau teman-teman pakai antena TV digital seperti yang Toyosaki IO 235, 232 atau antena UHF, antena PF ya, antena PF goceng yang dipasang tinggi di atas rumah, saya yakin hasilnya akan lebih banyak siaran yang diterima ya. Dan karena ini saja antena kecil saja yang cuma dipasang di sebelahnya aja, yang siaran yang diterimanya sudah lumayan, ada 7 channel dan hasilnya pun, kualitasnya pun juga bagus sekali. Nah, jadi silahkan gunakan antena yang lebih baik, disesuaikan dengan daerah teman-teman semuanya ya. Teman-teman bisa cek melalui aplikasi siaran TV digital ya, di Android ada untuk mengecek cakupan jaringan TV digital di area teman-teman semuanya. Oke, kira-kira seperti itu saja, dan selamat menanti ASO-nya, analog switch off ya, yang katanya akan segera dilaksanakan oleh pemerintah mungkin tahun depan. Jadi tahun depan semua siaran TV analog diharapkan semua sudah dimatikan ya, analog switch off, yang akan digantikan dengan siaran TV digital DVB yang modelnya terestrial seperti ini. Oke, selamat menyaksikan siaran yang jernih, yang cantik, yang jelas, tanpa bintik-bintik, tanpa semut, tanpa gangguan. Selamat beraktivitas kembali teman-teman, semangat!